Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabar duka menyelimuti keluarga Rido yang berusia 15 tahun, yang merupakan anak disabilitas mental asal Purwakarta, yang menjadi korban penghakiman massa di Dusun Ondang 1, Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Selasa 4 November 2025 lalu. Setelah berjuang dalam kondisi koma selama lebih dari sepekan, Rido menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta pada Kamis 13 November 2025 kemarin, sekitar pukul 12:30 siang hari. Kabar tersebut dikonfirmasi kuasa hukum keluarga korban Aris Nurjaman. Untuk informasi lengkapnya, kita terhubung bersama rekan Dianza Falevi, wartawan Tribun Jabar. Rekan Dianza, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa korban penghakiman massa yang merupakan anak disabilitas mental asal Purwakarta akhirnya menghembuskan nafas setelah berjuang dalam kondisi koma selama lebih dari sepekan atau tepatnya 9 hari. Diketahui anak tersebut merupakan atau mungkin bernama Rido, berusia 15 tahun, yang dimana warga Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Rido sendiri sebelumnya dituduh atau diduga melakukan pencurian terhadap di rumah warga yang berada di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilemaya Wetan, Kabupaten Karawang pada Selasa 4 November lalu. Dirinya yang pada dini hari tersebut dituduh hendak mencuri jemuran dan akhirnya dikeroyok atau digebuknya secara massal dan akhirnya mendapatkan luka yang cukup serius hingga akhirnya harus dilarikan ke RSUD Karawang. Dan sehari setelah melakukan perawatan di RSUD Karawang, Rido pun akhirnya dibawa ke RSUD Bayu Asih untuk melakukan operasi yang sangat harus dilakukan, yaitu operasi saraf. Memang terdapat banyak luka di bagian kepala pada Rido. Namun setelah melakukan operasi, 3 hari setelahnya Rido akhirnya meninggal dunia, dan setelah dinyatakan meninggal, pihak keluarga pun langsung melakukan autopsi terhadap jenazah tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Dan pihak keluarga dari Rido sendiri pun sudah melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Karawang. Mereka meminta agar masyarakat ataupun massa yang melakukan pengeroyokan atau penghakiman massa terhadap Rido cepat terungkap agar bisa segera diadili. Dan kuasa hukum sendiri dari pihak keluarga, yaitu Aris Nurjaman, menyebutkan bahwa pihaknya juga sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk dilaporkan ke Mapolres Karawang untuk meningkatkan pihak polisi menyampaikan atau mengungkapkan kasus tersebut secara serius dan secara benar. Dan pihak keluarga juga menyebutkan bahwa Rido itu merupakan anak berkebutuhan khusus atau memiliki disabilitas mental. Dirinya memang kerap pergi atau melakukan perjalanan jauh dari kediaman. Namun memang Rido ini sebelumnya tidak pernah mendapatkan laporan maupun tuduhan yang hingga akhirnya terjadi yang berlangsung di Karawang kemarin. Dan pihak keluarga juga sudah mengkubumikan dari jenazah Rido sendiri pada pagi hari tadi di TPA Bongas yang berada di Kelurahan Sindang Kasih yang tak jauh dari kediamannya. Seperti itu Justina yang bisa dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Ya, Bu, Kuma tiba di rumah kapan, Bu? semalam jam sekitar setengah 12 beres, jam 11.50 nyampe rumah. Di otopsinya mulai jam 7 malam kemarin tuh semalam teh. Sampai sini setengah 12-an lah. Udah ada informasi belum? Nah, informasinya saya juga belum pasti ya, baru dengar aja katanya sih sudah 8 orang yang udah Diamankan. diamankan. Apa jadi saksi saya belum tahu juga gitu. Takut kurang informasi juga, cuman baru tahu begitu. Berarti di Polres Karawang ya, Bu? Iya, Polres Karawang. Ada informasi hasil otopsi lukanya apa penyebab? Saya belum dengar, belum tahu gitu. Pihak kepolisian sendiri sudah mengabari Ibu belum proses hukum selanjutnya atau tahap proses hukumnya seperti apa saat ini? Oh belum, saya belum tahu juga. Iya, mungkin nanti saya tanya Pak Lurahnya, karena Pak Lurahnya yang itu juga, yang mengurusin juga. Kesannya belum nyampe infonya gitu. Tapi hingga saat ini informasi yang Ibu terima udah Baru begitu aja. Tapi itu juga belum tahu gitu ya, benar apa enggaknya. Cuma saya baru dengar baru 8 orang katanya gitu. Bu, 8 orang tuh yang memukuli semua? Iya, yang memukulnya.
Siapa aja Bu tahu informasi? Belum tahu. Enggak ya? Soalnya ini kan anak ini kan disabilitas Pak. Kalau ininya tunagrahita namanya. Emang suka sering kabur-kaburan, selama ini kabur-kaburan. Tapi tidak ada kasus pencuri apapun selama dia kabur-kabur, kadang 4 hari, kadang selalu ada yang mengamankan gitu. Setelah mengamankan, pihak keluarga dia telepon ke kita jemput gitu. Nah, cuma baru kali ini dituduh, katanya sih baru dituduh katanya mau mencuri, itu pun belum masuk ke rumah, baru di terasnya aja. Terus katanya sih digabungin sama orang yang punya rumahnya, yang saya tahu ya gitu. Ya sama yang punya rumahnya digebugin, terus setelah digebugin langsung dikasih ke masak katanya, yang saya tahu. Tapi nggak tahu deh, saya belum tahu benar jelasnya gitu, yang tahu gitu. Ini memang sering kabur-kaburan ini anak gitu. Anak Rido meninggal sekitar pukul 12.40. Dokter menyebutkan kenapa bisa meninggal? Kalau hasil dari penyebabnya belum diketahui secara pasti, makanya hari ini sore kita akan melakukan otopsi ke Rumah Sakit Sartika Asi di Bandung. Nah, itu sebagai penambah bukti proses upaya hukum yang sedang kami lakukan. Upayanya apa sih ini Pak dari pihak keluarga untuk? Pihak keluarga saat ini baru melakukan upaya hukum secara pidana ya. Pada hari Selasa kami sudah melakukan pelaporan di Polres Karawang. Saat ini ditangani oleh unit PPA Perlindungan Perempuan Anak, Kanit Bu Ibda Rita Zahra. Saat ini baru proses awal, masih penyelidikan. Yang dilaporkan ada berapa orang? Yang dilaporkan kami belum tidak menyebut langsung ke orangnya, karena kan pada saat kejadian anak Rido ini dikeroyok massa karena diduga melakukan pencurian. Padahal pada saat kami melakukan cek TKP bersama Inafis dari Polres Karawang dan juga Piket Reskrim, itu tidak terjadinya pencurian seperti apa yang dituduhkan oleh masyarakat desa Cilamaya Wetan. Untuk luka diberikan apa aja? Untuk luka lebih jelasnya nanti deh lah ya, itu biar enak. Hanya kalau secara kasat mata itu bagian kepala terjadi pembengkakan, itu pembengkakan, kemudian muka bengkak di mata sebelah kanan sebelah kiri, mukanya udah kena. Rido ini meninggal setelah berapa lama perawatan? 1 hari di RSUD Karawang, kemudian 9 hari kalau tidak salah di RSUD Bayu Asih. Pak, harapan pihak keluarga seperti apa sih Pak kepada terduga pelaku? Ya, Harapan keluarga. harapan keluarga ya mendapatkan hukuman yang setimpal lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.